Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang nggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Nggak kompak lagi. Selamat siang. Siang. Oke, gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat. Oke. Sebelum naik pelajaran kita doa dulu ya. Siapa ketua kelasnya? Reksa, tolong pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Hari ini ada yang nggak masuk? Dirinya Bu. Ria, kita absen dulu ya. Putri, Nia, Reksa, Hadir. Iria, Iria kemana? Sakit. Dewi, Hadir. Krotul. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang permasalahan fungsi kuadrat. Oke, tujuan pembelajaran hari ini melalui serangkaian kegiatan penugasan, diskusi, tanya jawab, dan presentasi, peserta didik dapat yang pertama menyajikan masalah kontekstual dalam bentuk fungsi kuadrat dengan benar. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat dengan tepat. Sebelumnya kalian tahu nggak apa itu masalah kontekstual? Masalah kehidupan sehari-hari. Ya, pintar. Jadi masalah kontekstual itu adalah masalah yang kalian temui di kehidupan sehari-hari. Ya, sebelumnya kalian masih ingat nggak apa aja karakter persamaan kuadrat? Karakteristik fungsi kuadrat ada berapa? Ada dua. Ada dua yang pertama. Pertama, dia terbuka ke atas kalau A-nya lebih besar atau lebih kecil dari 0. Lebih besar. Yang kedua, dia terbuka ke bawah kalau A-nya lebih kecil dari 0. Terus ada lagi, dia akan memotong sumbu X. Kalau dia memotong sumbu X di 2 titik, D-nya lebih besar dari 0. Kalau memotong di 1 titik, D-nya sama dengan 0. Kalau tidak memotong sumbu X, D-nya lebih kecil dari 0. Pintar. Apa saja langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat? Ada yang ingat? Pertama, menentukan titik potong sumbu apa dulu? X dan Y. Sumbu X itu yang mana? Kalau sumbu Y ya? Yang pintar. Setelah itu yang kedua, kita menentukan titik puncak. Titik puncak ada berapa jenisnya? Ada dua. Kalau yang terbuka ke atas, puncaknya di atas, puncak maksimum. Kalau yang terbuka ke bawah, puncak rendah. Oke, ini tadi ya, kalau dia ada yang terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Masih ingat tadi yang terbuka ke atas A-nya di mana? Terbuka ke bawah. Nah, di sini ada 4 buah titik. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Yang memotong sumbu X ada berapa titik? 2. Titik apa aja? A dan B. Nah, yang memotong sumbu Y? B. Ada 1 titik B. Terus titik C ini siapa? Titik puncak. Titik puncak. Yes. Oke, apa yang ada yang bisa nyebutin contoh fungsi kuadrat di kehidupan sehari-hari? Air mancur, selain air mancur, Bola. lemparan bola. Plastik. Oke. Nah, kalau yang bisa kalian temuin di kehidupan sehari-hari sebenarnya contohnya 1. Kalian tahu air mancur beneran karang jangkau? Tahu karang jangkau? Tahu. Perempatan mall. Nah, itu kan ada air mancurnya. Terus yang kedua ada namanya jembatan Mongoda di Sumbawa. Ini mungkin kalian
Yang nggak dari semua nggak tahu ini jembatan ini lintasannya kalau kita lihat membentuk grafik fungsi kuadrat. Oke, jika kita menggambar lintasan air mancur, seperti apakah bentuk lintasannya? Bentuk terbuka ke atas atau ke bawah? Terbuka ke bawah. Dia seperti grafik fungsi kuadrat. Nah, gimana kita menentukan ketinggian maksimum air mancur tersebut? Ada yang tahu? Negatif dengan cara mengambil titik puncak. Ya. Oke, nah kita ada contoh nih. Balik tadi ke air mancur Karang Jangkong. Ada yang bisa baca, Putri? Oke, Dewi? Air mancur Karang Jangkong adalah sebuah objek wisata alam yang terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Projo, Kabupaten Nanti teksnya bentar. Hah? Nanti teks. Sukabumi. Tiba-tiba jadi Sukabumi. Saya kira Sukabumi Sasa, tahu tadi. Saya Sukabumi itu ya. Kok bisa Sukabumi ini? Karang Jangkong. Bisa tolong Itu baru dibuat ya? apanya? Iya, pantesan. Saya juga baru tahu itu badannya. Berapa menit itu, Ki? 7. Dari intro. Ya, benar. Goreng ya. Oke, inci ulang. Oke, Dewi bisa dibaca. Belum kita sebelum duduk. Oh iya kan? Udah di. Bisa. Air mancur Karang Jangkong adalah sebuah objek wisata yang menjadi salah satu ikon di Kota Mataram dan terletak di pusat Kota Mataram. Air mancur ini nampak cantik dengan lampunya jika dilihat pada malam hari. Ada yang udah pernah lihat air mancur ini? Ya. Nah, oke. Selanjutnya ada masalah. Air mancur Karang Jangkong menyemburkan air ke udara mengikuti lintasan yang dapat dimodelkan dengan fungsi kuadrat. Oke, ini bisa kalian baca ya. Oke, sekarang duduk berdasarkan kelompok. Ya, oke, saya bagi yang rapi. Jadi saya sampai mulai. Kita akan lihat. Nah, pause. Oke, sekarang kalian pura-pura diskusi aja di manis. Pause. Capek air harusnya kan. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Udah selesai kerjain LKPD-nya? Ada yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjaannya? Oke, Putri. Kelompok 1 Bu. Iya. Asal lo betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cantik juga boleh dengerin dulu pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Silakan ditulis. Rekam, rekam. Ya, dari kamar Biar dia aku video saya.
Dan dilihat gimana kita menghadapi situasi seperti itu. Kami akan memeriksa ide dan menonton video semua ya. Tadinya siapa sih biasanya? Siapa sih DPR? Siapa DPR? Gimana cara menghadapannya? Presentasi. Siapa ketua PPL? Maksudnya itu kan sambutan ketua PPL biasa. Lagi jelaskan ke siswa ya kan? Mungkin ya, ada. Baiklah, silakan bisa didengarkan, dijelaskan hasilnya. Oke, saya akan menjelaskan. Iya, Saya akan menjelaskan. Nah, di sana. Saya akan menjelaskan jawaban saya. Di sini T dia cara carinya itu min B dengan B per 2A. B-nya itu 64, A-nya minus 8. J-nya minus 64 per 2 dikali 8 sama dengan 64 per 16 dapat 4. Jadi tingginya, tinggi maksimumnya itu 4. Oh, belum. Kita belum selesai dulu ke dalam persamaan tadi. H4 sama dengan 8. 4 kuadrat ditambah 64 kali 4 didapatkan 8 kali 16 tambah 256 sama dengan min 128 ditambah 256 didapatkan 128 meter. Jadi ketinggian maksimalnya adalah 128 meter. Kemudian yang kedua itu pada detik seberapakah air mencapai ketinggian maksimalnya, yaitu tadi sudah dapat 4, jadi ketinggian maksimalnya pada waktu ke saat 4 detik. Kemudian yang ketiga soalnya berapa lama waktu yang dibutuhkan agar air kembali ke tanah. Pakai persamaan yang tadi kita cari nilai T-nya, yaitu min 8 T kuadrat ditambah 64 T sama dengan 0. T kuadrat kurang 8 T sama dengan 0. T kita faktorkan didapatkan T dalam kurung T kurang 8 sama dengan 0. Didapatkan T sama dengan 0 dan T sama dengan 8. Jadi waktu dibutuhkan agar air kembali ke tanah yaitu pada saat 8 detik. Sekian dari saya. Oke. Ada yang mau nanya? Dewi mau nanya apa?
Bumi dan Sekar ya. Oke. Kita refleksi hari ini, bagaimana tentang air mancur Karangjangkong? Apakah membantu kalian memahami tentang fungsi kuadrat? Ya, betul. Oke, selain air mancur apa lagi? Contoh, warna panah. Unsur panahnya itu lintasannya membentuk grafik fungsi Kuadrat. Oke. Nah, kesimpulan hari ini tadi, ada berapa langkah dalam menyelesaikan persamaan fungsi kuadrat? Tiga. Ya, yang pertama, Titik foto. Titik foto, Ada titik siapa foto, yang semua ya. buka, Jam. Dan titik. bentar. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, masuk. Tambah siswa lagi. Nggak tahu. Kita dikasih soalnya apa? Sekali-sekali siswa. Ayo. Next, Ian ya. Jajan tuh belakang. Jadinya udah Ki, kenapa tidak mau ketekan stopnya, Ki?